ayat ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara-saudaraku, Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak jalan dengan saya tidak mau. Tuhan berkata, aku akan beri kasih karunia. Tidak mau kalau Tuhan tidak berjalan dengan saya. Aku akan berikan tanah Kanaan kepada engkau dan Israel. Tidak mau kalau Tuhan tidak beserta dengan saya. Malam ini alangkah baiknya kalau kita sembahyang demikian. Kalau kita berdoa, Tuhan, saya tidak mau berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak beserta. Kalau Tuhan tidak ikut dengan saya. Kalau Tuhan tidak membimbing saya. Kalau Tuhan tidak menggandeng tangan saya. Kalau Tuhan tidak menolong saya tidak mau. Ayat ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa begitu yakin, saudara, bahwa Allah lebih berguna, lebih berharga dari segala kesuksesan, dari segala kekayaan, dari segala pangkat, dari segala kedudukan. Untuk Musa hanya Allah, hanya Tuhan yang berarti bagi dia. Bukan kesuksesan, bukan harta, bukan pangkat, bukan perkara-perkara jasmani, bukan tanah perjanjian, bukan kekayaan Mesir, bukan. Tapi untuk Musa hanya Allah. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, kami tidak mau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak anak Tuhan sekarang, dia berani pergi tanpa Tuhan. Dia berani bikin dosa tanpa Tuhan. Dia berani berbuat apa? Dagang tanpa Tuhan. Tanpa tanya sama Tuhan, dia berani. Mari kita tanya sama Tuhan. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dengan umatmu, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara tahu perbedaan kita dengan orang dunia apa? Nasi makan sama, beras Cianjur sama. Pakaian orang dunia mungkin pakaian lebih mahal dari kita. Orang dunia pakai arloji, kita bisa pakai arloji. Orang dunia beli televisi, kita bisa beli televisi. Tidak ada perbedaan. Orang dunia beli mobil, kita beli mobil. Tidak ada perbedaan. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang membedakan antara orang dunia dengan kita, yaitu kalau Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus duduk di tengah-tengah puji-pujian, dan dia beserta dengan kita di dalam segala bidang kehidupan kita. Di situ ada bedanya antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Maleakhi pasal 3. Dalam Maleakhi pasal 3, saudara-saudara. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Kita baca ayat 8 mulai. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya habis tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ada banyak orang kalau baca Maleakhi pasal 3 hanya sampai ayat 10 titik. Oh, aku harus bawa perpuluhan. Ada beberapa ayat di bawahnya. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang belahap. Orang Israel itu lupa sama Tuhan. Tanam gandum nggak sembayang dulu. Kalau hasil nggak kasih perpuluhan. Mereka sangka mereka lah yang bisa jadi bisnismen sukses. Ini tanahku begini berapa hektar, gandumku berapa ton akan masuk di gudang. Sudah tidak sembahyang lagi, sudah tidak datang di mezbah Tuhan lagi,
Sudah tidak datang kepada imam lagi. Bisnis. Sudah lupa Tuhan. Berapa ton hasil sekarang? Masuk gudang, catatan. Ada juru tulis. Berapa ton sekarang? Saudara-saudara, Tuhan tidak diajak, oke. Tuhan berhenti dan dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak membimbing orang Israel, dia diam. Apa yang terjadi? Belalang pelahap. Entah dari mana datangnya. Datang bikin habis semua hasil dari gandum dari orang Israel. Kelaparan terjadi. Mereka mau makan anggur, anggurnya bantu tidak jadi. Mereka tanya sama Tuhan, kenapa ini? Baru tanya sama Tuhan kalau sudah ada persoalan. Tuhan bilang, kamu menipu aku. Kata menipu dalam artian ini berarti juga meninggalkan. Kamu meninggalkan aku. Kalau sembahyang, aku perlu engkau Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Tapi prakteknya engkau tidak pernah tanya kepadaku. Apa kami menipu apa Tuhan? Perpuluhan, kamu tidak beri lagi. Dan persembahan khusus kamu tidak beri lagi. Coba itu bayar kembali, kata Tuhan. Aku akan bikin habis belalang pelahap. Aku akan kembalikan anggur. Anggur bicara kesukaan. Aku akan kembalikan anggur. Gandum bicara jaminan ekonomi. Aku akan kembalikan belalang pelahap. Bisnis yang menurun. Makanan. Raja setan yang makan kita punya bisnis. Sampai bisnis kita bukan naik tapi menurun. Itu akan dihadapi oleh Tuhan. Akan dihancurkan. Saudara girang, harus ada perpuluhan dulu. Dan apa akhirnya saudara-saudara? Ayat yang berikutnya, ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Ayat yang saya cari adalah di ayat 13 mulai sampai ayat 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, sia-sia ke gereja. Buat apa ke persekutuan doa? Sia-sia. Sami mawon segorawon. Gua dulu belum ke persekutuan begini gembel. Udah ke persekutuan juga gembel aja. Wah, sebelum ke persekutuan gua begini. Setelah ke persekutuan begini. Gak ada perubahan. Mereka berani berkata, kata Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Lalu mulai menilai orang. Oh, itu orang tuh gak percaya Tuhan, gak percaya Yesus. Sehari-hari berbuat dosa, main kasino, main cewek. Kok jadi kaya? Kenapa kita katanya hidup benar, hidup suci, ikut kebaktian di Yasdi, sudah kebaktian Senin, Selasa, dan hari Minggu. Kok begini terus keadaannya? Itu orang dunia, dia ke Gunung Kawi. Kok jadi kaya? Itu orang dunia ke Gunung Gede, kok jadi kaya? Kenapa kita sendiri tidak? Saudara-saudara, Tuhan berkata, ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Yang tidak berbuat dosa. Ada kitab yang ditulis di hadapan Tuhan. Oh, saya ingin Tuhan menulis nama saya di sana. Yohanes Awondatu. Betapa bahagianya saudara kalau Tuhan tulis nama saudara di dalam buku itu. Hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 17, mereka akan menjadi apa saudara? Milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali
Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku, dengan mata kita sekarang kita lihat orang dunia lebih senang. Mereka yang berjudi lebih jaya. Mereka yang nyembah berhala lebih senang. Tetapi sadarkah kita bahwa ada buku yang ditulis? Mereka yang takut akan Tuhan ditulis dalam satu buku di hadapan Tuhan. Dan kalau nama saudara sudah ditulis di sana, Allah berkata, mereka akan jadi milik kesayanganku sendiri. Amin, saudara-saudara. Saudara akan disayangi oleh Tuhan. Saudara akan disertai, bukan hanya dibimbing. Dia beri ketentraman. Dia akan menyayangi kita. Saudara-saudaraku, kalau saya disayangi oleh Tuhan, saya tidak usah takut apa-apa. Dia menyayangi kita sama dengan kita menyayangi anak kita. Saudara-saudaraku, saya pernah salah marah sama anak. Anak itu tidak bersalah. Saya marah sama anak saya. Dia menangis, saudara. Saya menyesal. Dan dia tidur. Saya berjalan di tempat tidurnya dan saya cium dia. Waktu dia bangun, saya bilang, maafkan papa. Tadi papa salah. Saya peluk sama dia. Demikian Tuhan. Kalau melihat anaknya yang takut sama Tuhan, yang berbuat bakti kepadanya, dia mengasihi, saudara. Oh, bukan hanya membimbing, dia menyayanginya. Nanti ada perbedaan antara orang yang tidak berbakti dan orang yang berbakti. Sekarang mungkin belum kelihatan. Sekarang mungkin ada di antara saudara yang masih hidup di bawah bayangan yang gelap. Ikut Tuhan dengan merana menderita. Tapi terus jalan, saudara. Terus jalan sebab Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada di sisi kita. Dia mendampingi kita. Dia membimbing tangan kita. Ada di antara saudara ibu-ibu rumah tangga yang kepala hampir pecah. Memikirkan persoalan bisnis, persoalan rumah tangga, persoalan suami yang tidak ada habis-habisnya. Allah kita yang besar ada di tengah-tengah kita. Sejak lagu nyanyian tadi puji-pujian, dia duduk, saudara. Oh, dia siap memberkati kita malam hari ini. Kalau kita mau membuka hati, saudara berdoa, Tuhan bimbinglah tanganku. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat, ku tak berani jalan sendiri. Doa Musa. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Sertaku, inilah doaku. Sertaku, itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu tiap hari. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Ku tak berani jalan sendiri.
sertaku itulah doaku, sertaku doaku. Ajarku merendahkan diri, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Saudara, kita mengingat Yasdi, kita berdoa untuk Yasdi, dan saya ingin supaya saudara merenungkan kata-kata dari lagu ini. Mari kita angkat tangan kanan kita, kita nyanyi seperti dia di hadapan kita, dan kita berkata, Tuhan, saya tidak berani jalan sendiri. Saya bisa jatuh, saya bisa hancur. Tuhan, bimbinglah saya. Dan nyanyi sekali lagi. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwa. Tangan diturunkan, saya minta Ibu Sugiarto maju untuk berdoa. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kalau pada malam hari ini sungguh kami merasakan hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau begitu luar biasa untuk Yasdi, Tuhan. Kau sepanjang 5 tahun jatuh bangun, susah duka Engkau telah memimpinnya. Maka untuk tahun-tahun berikutnya, bahkan untuk selamanya, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami, dari para pendiri dan pengelola, pengurus, baik dari pemain musik, pemimpin pujian, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Kau kirim di tempat ini. Sehingga betul-betul kami merindukan untuk membawa domba-domba yang sesat, supaya boleh dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kami percaya tempat yang Kau berikan di tempat ini tidak sia-sia. Karena melalui tempat ini begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak terhitung Kau sudah kirim. Mereka boleh dimenangkan.
jiwanya untuk keselamatannya. Bahkan mereka yang gagal boleh dimenangkan, mereka yang sedih di tempat ini boleh dihiburkan, mereka yang susah boleh dihiburkan, mereka yang tertindih boleh diangkat, dan mereka juga yang lemah boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Biarlah seterusnya sampai selama-lamanya Engkau pakai tempat ini menjadi bait Allah yang suci, di mana banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Yesus dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan, di mana Engkau berjanji untuk senantiasa membimbing kami di sepanjang jalan hidup kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami akan binasa. Tanpa Engkau kami akan gagal. Tetapi kalau kami berjalan terus bersama Engkau, menghadapi badai, angin, gelombang, apapun juga, kami dapat teguh berdiri, terus memuliakan, memegahkan Engkau. Karena Engkau Allah yang patut dibesarkan, Allah yang patut dimuliakan, Allah yang patut ditinggikan. Bapa di surga, Engkau urapilah hamba-Mu senantiasa. Baik Bapak Awon Datu, baik Bapak Pendeta Beli, baik Bapak Pendeta Martinus, mereka yang dengan setia mengelola tempat ini. Mereka juga mengalami banyak tantangan yang berat, baik di dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga. Tapi kami percaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa tidak akan sia-sia bagi setiap orang yang berpegang teguh akan janji firman-Mu. Dan Kau berkati seluruh pendiri Yasti yang 13 orang. Kau saat ini hanya beberapa yang ada, tapi mereka yang tidak hadir juga Engkau tetap memberkati, baik keluarganya, usaha pekerjaannya, dan pelayanannya. Dan Engkau tetap mempersatukan kami di dalam tali kasih-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau berkati The Disciples Group, Kau berkati kaum muda Yasti di tempat ini. Kau pakai mereka semua menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu, baik lewat musik, baik lewat pujian dan kesaksian hidup mereka semua. Jadikan kami berkat untuk banyak jiwa-jiwa di mana nama Yesus dimuliakan, dibesarkan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau sudah keliling menjamah setiap pribadi yang datang. Oh Tuhan, apapun pergumulan dari kami semua yang hadir di sini, mungkin keluarga, rumah tangga, mungkin juga bisnis, mungkin juga dengan anak-anak. Apapun persoalannya, kami yakin Kau sudah jamah kami. Kau sudah memberikan kemenangan dan kebebasan.